Oke, kita mulai ya. Kalau gitu, pertama-tama, teman-teman semuanya selamat datang di Inspiratif Podcast. Oke, tepuk tangan nih semuanya, tepuk tangan virtual ya. Nah, kalau gitu, kenal sama kata sayang. Sebelum kita mulai, aku mau perkenalkan diri dulu nih. Semuanya perkenalkan, nama aku Inayah, selaku tuan rumah dari Inspiratif Podcast. Kalau gitu, ini udah ada di depan aku Mbak yang cantik banget nih ya. Boleh perkenalan diri dulu dong, Mbak. Hai, kenalin nama aku Atikah Nidaul Hasanah. Oke, selamat datang di Inspiratif Podcast, Mbak Atika. Kalau gitu, kita masuk ke topik pembahasannya ya. Jadi, kalau misalkan di Inspiratif Podcast ini, kita punya topik-topiknya nih setiap hari. Enggak setiap hari ya uploadnya. Cuman kayak setiap minggunya kita bakal ada topik-topik pembahasan. Nah, pembahasan yang kali ini mungkin bakal menarik banget buat teman-teman semua, karena topiknya itu terkait dengan masalah-masalah yang sering kita hadapin, cuman nggak nemu solusinya nih. Nah, apa aja sih? Yang pertama kita bakal bahas self-control, yang kedua lifestyle, yang ketiga time management. Nah, asik banget kan? Kalau gitu, kita mulai aja. Mungkin sebelum mulai, aku mau tanya-tanya dulu, Mbak Atika kira-kira kesibukannya apa aja sih yang biasanya di sehari-hari gitu? Oke, kesibukan aku sekarang baru sekolah, terus ya ikut ekstrakurikuler di sekolah, dan aku tinggal di LPP. Nah, kesibukan aku ada di 3 ini. Nah, tadi aku agak dengar tinggal di LTP. LTP itu apa sih, Mbak? Kalau boleh tahu. Boleh. Jadi LPP itu Yayasan Lembaga Peduli Pendidikan. Oh, jadi kayak apa ya? Kayak rangkaian kegiatannya tuh apa tuh setiap hari? Kayak apakah ada Oke. rangkaian mingguan gitu? Boleh dijelasin dong biar teman-teman yang Oke, dengar jadi podcast pada tahu. untuk kegiatannya itu, untuk kalau tiap harinya pagi kita udah ngaji terus piket, kalau siang kita waktu istirahat pulang sekolah itu kita waktu istirahat, untuk sore kita ngaji ini. Mungkin teman-teman ada nggak asing sama kata-kata TPG? Nah, itu kita TPG bareng-bareng sama masyarakat gitu. Kalau dari umuran yang kayak udah kayak aku sekarang ini, kita dikasih tugas buat ngajar sama anak-anak, dan itu tuh asik banget karena kita jadi tahu gitu potensi sama anak-anak, jadi belajar gitu tentang anak-anak gitu. Untuk malam kita jadwal per malamnya kita beda-beda, ada jadwal yang malam, misalkan contoh malam Kamis kita ada public speaking, malam Selasa ada silat, terus malamnya kita ada kayak doa-doa gitu sih. Untuk yang misalkan kegiatan nggak rutin tiap hari, tuh hari Minggu kita ada latihan silat atlet gitu. Wah, kayaknya kalau misalkan dari dengar ceritanya Mbak Atika ini, sibuk banget gak sih? Kayak tiap harinya tuh selalu ada kegiatan. Terus tiap minggu nanti ada lagi. Habis itu tadi kalau dengar kegiatan tuh kayak dari pagi sampai malam gitu ya. Berarti kan kayak harus mikirin, misalkan kayak tadi contohnya ada silat. Terus katanya ada tentang public speaking. Itu kan harus nyari pematerinya. Terus harus nyari pelatihnya. Nah, itu gimana sih menurut Mbak Atika? Kayak dari topik yang mau kita bahas ini, kayak gimana cara Mbak Tika tuh ngendaliin diri sendiri, kayak punya self control di terhadap diri sendiri. Karena pasti kan kayak ada lah momen-momen capek, terus jadinya kayak nggak mau ngerjain semuanya, kayak rasanya udahlah nggak mau dikerjain gitu, mau ninggalin tanggung jawab aja, tapi nggak bisa gitu. Nah, dari Mbak Atika sendiri gimana sih caranya buat self control gitu, ngekontrol pengendalian diri sendiri? Oke, kalau dari aku sih ketahui potensi diri sendiri sih. Contoh, kalau potensi aku tuh emang banyak ngomong nih, suka berbicara di banyak depan orang. Nah, aku ikut public speaking ini nih, si kelas public speaking ini. Nah, terus untuk masalah self control kan kadang kita kalau udah banyak kegiatan gitu kan, kita jadi lupa istirahat gitu kan. Nah, kalau aku tuh tetap ngasih waktu buat istirahat, terus ngasih waktu buat recharge diri sendiri. Nah, kalau dari aku recharge dari diri aku sendiri tuh baca buku nih. Cara kalau aku udah capek,
kalau aku tuh baca buku. Nah, menurut aku tuh setelah kita baca buku tuh kayak pikiran tuh agak terlalu tenang gitu. Terus capek-capeknya tuh hilang gitu sih kalau aku baru segitu. Wah, berarti ini lebih kepada hobi ya mungkin ya bisa dibilang kayak healing gitu. Nah, kalau dari Mbak Atika sendiri nih, pasti kan tadi caranya nge-self control itu dengan healing ya, maksudnya kayak nyediain waktu luang untuk hobi kita atau apa yang kita sukain gitu. Nah, selain itu ada lagi nggak sih Mbak Atika yang kayak secara emosional nih, pasti kan kita ada rasa capek, ada rasa males. Nah, itu tuh gimana sih? Apakah Mbak Atika kayak ngasih reward ke diri sendiri setelah ngelakuin sesuatu atau selalu baca-baca motivator atau motivator jadi selalu termotivasi dibuat ngelakuin itu. Gimana sih cara ngekontrolnya gitu? Oke, kalau dari masalah emosional ya, sebenarnya aku ini kalau karena dari di Islam ya, kalau aku baca Al-Quran, sholat, terus setelah sholat kita curhat nih ke Allah kayak kita lagi ngerasain ini gitu. Kalau dari aku gitu sih. Oh, ini keren banget nih ya. Berarti balik lagi kepada Tuhan gitu kan. Benar-benar itu emang jalan terbaik sih sebenarnya dari masalah-masalah yang sering kita hadapin. Mungkin aku juga mau ngasih pendapat sedikit ya ke teman-teman yang dengerin podcast ini. Sebenarnya kalau misalkan masalah self control itu tuh balik lagi ke diri kita masing-masing kan. Maksudnya emang itu tentang diri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Aku setuju sih sama pendapatnya Mbak Tika tadi. Kita harus tahu apa yang bisa kita lakuin. Oh, gimana sih diri kita ini? Nah, kita tuh harus tahu kayak gimana diri kita tuh nggak bisa diginiin loh, diri kita tuh nggak bisa digituin. Nah, jadi dengan kayak gitu kita kan punya emotional control yang bagus ya. Karena contoh aja ya. Misalkan kalau misalkan kita lagi capek, terus kita jadi kayak pulang-pulang tuh jadi mau marah rasanya karena misalkan ada masalah terus dibawa-bawa ke rumah atau kayak jadi kayak lempar-lempar barang dan segala macam itu kan bahaya banget ya kalau misalkan kita jadi nggak punya self control kayak gitu. Nah, menurut aku yang paling penting dari self control pertama kali itu adalah emotional control. Jadi kita itu tahu kapan waktu kita harus ibaratnya ngasih ruang buat diri kita sendiri buat ngeluarin emosi kita dan ngasih ruang juga buat kalau misalnya kita tuh harus nahan emosi kayak harus redam, harus tenang kayak gitu. Nah, menurut aku itu sih kita harus tahu part-part diri kita tuh yang bener tuh di gimana nih. Kayak yang pas kayak gini nggak boleh marah-marah, yang pas kayak gini harus um, apa namanya eh, kayak ngasih ruang ya buat ngeluarin emosi. Bener tadi, aku juga setuju. Tapi mungkin aku mau ngembangin juga ya. Tadi kan Kak Atika agak mention buat healing, baca buku, terus ngasih ya, self, apa namanya, kayak apa ya, berhubungan secara vertikal ya ke Tuhan. Nah, kalau dari aku sendiri, jujur sih aku juga caranya kayak gitu ya. Kayak aku tuh ngelakuin apa yang aku suka, jadi ibaratnya ketika ada hal-hal yang aku capek, aku tuh ngasih reward ke diri aku sendiri. Kayak, oh, aku capek nih, tapi nanti di akhir aku bakal dapet kayak gini. Jadi, apa ya, aku tetap bisa ngelakuin hal yang aku suka, karena aku percaya aku bakal ngelakuin itu, dan aku bakal ngelakuin itu kalau misalkan aku udah ngerasain ini. Kalau misalkan aku bisa menahan keinginan-keinginan aku yang ini, kayak gitu sih kalau aku cara self control-nya. Dan mungkin tambahan satu lagi ya, yang paling penting dari self control itu juga motivasi sih. Nah, kalau dari aku ya, aku selalu tanamin ini di kepala aku sendiri, kayak gimana kalau misalkan hal yang aku lakuin sekarang itu berdampak buat aku, buat bukan buat besok atau bukan buat tahun depan, tapi buat 5 tahun ke depan. Jadi hal yang aku lakuin sekarang itu bukan menjadi uh, bukan menjadi dampak untuk setahun ke depan. Jadi itu sih kalau dari aku motivasi yang benar-benar selalu aku tanamin. Aku pengen punya masa depan yang enak, pengen punya masa depan yang damai. Lebih baik aku susah-susah dulu sekarang. Jadi aku harus nahan kayak gitu. Sebenarnya dari masing-masing orang pasti beda kali ya, Mbak, buatnya cara self controlnya. Tapi kalau dari aku sering kayak gitu. Dari Mbak Tika mungkin ada mau tambahan pendapat nih? Maaf nih Mbak Tika kayaknya di open mic dulu kali ya.
lupa, maaf ya. Oke, kalau dari Kak Ines sendiri kan self rewardnya seperti itu. Nah, kalau dari aku sendiri self reward buat aku sendiri itu aku melakukan hal-hal yang aku suka nih. Contoh, aku suka masak nih. Nah, self reward aku ketika aku lagi capek sama kegiatan yang wah banyak banget. Nah, self reward aku tuh masak, ngelakuin hal yang aku suka gitu. Jadi kayak banyak banget nggak sih ini hobinya? Kayak banyak banget sebenarnya option-nya yang bisa kita lakuin dan Iya bener. intinya kita bisa ngelakuin self reward. Jadi kita termotivasi untuk tetap ngelakuin karena kita bakal dapet self reward yang mana itu sesuai dengan diri kita masing-masing gitu, sukanya apa gitu kan. Wah, menarik banget sih ya cara kontrolnya. Kalau gitu mungkin ini udah sempat agak sering di-mention ya. Eh, Seberapa penting sih kita ngelakuin self control gitu? Karena kan pasti kayak jadi pertanyaan nggak sih kayak buat apa sih aku ada self reward buat apa dari yang tadi kita bahas nih menurut Mbak Tika sendiri uh, seberapa penting dan seberapa ngaruh nih self control buat lifestyle kita, buat cara hidup kita, buat nanti masa depan kita dan buat cara kita ngatur waktu atau time management. Oke, dari aku penting banget self control itu ya tuh dari pertama kita jadi tahu diri kita sendiri, terus jadi karena dari self control ini kita jadi bisa ngatur waktu kita gitu. Terus kita juga kalau self control kan kita jadi ngatur waktu nih, mana waktunya kita istirahat, mana waktunya kita olahraga, mana waktunya kita berkegiatan gitu. Wah, bener-bener menarik sih ya. Karena menurut aku juga sih, aku setuju sih kayak dengan self control itu gini, ibaratnya ya, self control itu sebagai fondasi, teman-teman. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu ya? Karena gini ya, kalau misalkan kita mau punya produktif, mau punya banyak prestasi, punya banyak aktivitas, itu kita fondasinya tuh berarti harus self control dulu gitu. Jadi ketika kita udah punya pengendalian diri yang bagus, otomatis kita bisa dong ngebentuk kebiasaan-kebiasaan baru atau ngebentuk ibaratnya kebiasaan-kebiasaan positif atau pola hidup yang positif gitu. Nah, dari situ dengan kita punya pola hidup yang baik, pasti kan kita jadi gampang kan ngatur waktunya. Contoh deh kayak gini, misalnya kayak teman-teman orangnya tuh emosian, apa-apa kalau capek langsung marah-marah gitu. Nah, coba deh kalau kayak gitu bayangin gimana cara kita mau ngatur waktu. Kayak kita aja setiap pulang kerjanya marah-marah, udah habis waktunya buat makan. Berarti simpelnya kayak gitu nggak sih? Kalau dari Batcast ini ada tambahan gak nih buat seberapa penting sih dari skala 1 sampai 10 biar teman-teman nih tahu kayak seberapa pentingnya self control terhadap aktivitas yang Mbak Atika laksanain sehari-hari gitu. Oke, jadi kalau menurut aku pentingnya self control itu satu ya teman-teman, karena kalau kita nggak kontrol diri kita sendiri, kita jadi nggak tahu nih kalau sebenarnya kita udah capek, tapi kita masih melanjutin aja nih dengan kegiatan yang banyak, maksain kita misalkan ikut banyak organisasi, kita jadi nggak tahu bahwa kita sebenarnya udah capek, udah pengen butuh istirahat gitu, tapi tetap kita lanjutin gitu. Terus karena dari self control ini kita jadi kontrol diri sendiri, waktunya olahraga, waktunya belajar bagi kita yang pelajar ya gitu. Berarti ibaratnya dari skala 1 sampai 10 tuh 100 gitu ya. Kalau bisa ada kayak penting Ya. banget gak sih? Oke, oke, betul, betul, betul. Nah, tadi kan udah sempat di-mention ya, kayak pas sepenting itu lah nih, apa namanya, self-control. Kita masuk ke topik selanjutnya nih, lifestyle. Pasti teman-teman udah pada tahu ya, lifestyle tuh pola hidup lah ya. Nah, boleh dong cari-cari nih, Kak Atika tuh biasanya lifestyle sehari-hari tuh gimana sih? Dan ada nggak sih lifestyle yang menurut Kak Atika tuh penting banget kayak, wah ini tuh, apa ya, penting banget buat teman-teman tiru gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau lifestyle aku sih masih berantakan banget dari segi makanan, olahraganya. Nah, kalau dari aku sih mungkin buat teman-teman karena problemnya kita tuh banyak kan dari ngejaga pola makannya kan dan olahraga. Menurut aku sih teman-teman buat ngejaga pola makan terus sempetin olahraga nih sesibuk apapun kita sempetin olahraga karena yang dari aku rasain ya kalau abis olahraga tuh yang jadinya tadinya marah-marah bad mood tuh jadi lega gitu.
olahraga apapun deh yang mungkin teman-teman suka gitu. Wah, jadi lifestyle yang dilakukan Kak Atika tuh olahraga kali ya yang pantas buat dan penting banget nih buat teman-teman tiru. Aku juga setuju sih karena menurut aku ya kalau misalkan dari bagian lifestyle nih yang paling penting nomor satu itu pola tidur teman-teman. Kenapa? Karena menurut aku sendiri ya kayak kalau misalkan kita punya pola tidur yang baik nih ya, misalkan kita bangunnya jadi nggak kesiangan, terus kita bisa ngelakuin banyak hal di pagi hari. Nih ya, kalau misalkan ya bayangin aja dalam sehari, dalam 1 minggu gitu, kita bangun terus gitu. Jadi gimana kita mau ngelakuin sesuatu aja yang udah kita atur tuh mundur semuanya nggak sih? Kayak jadinya misalkan kayak yang pagi-pagi harusnya kalau yang muslim ya mungkin kayak baca Al-Quran rutinan, terus jadi enggak, itu kan udah minus banget tuh ya. Terus misalkan teman-teman harusnya olahraga 5 menit doang di pagi hari, jadi enggak. Itu kan ngaruh ya jadinya ke aktivitas teman-teman di siang harinya. Coba nih bayangin juga kalau misalkan teman-teman pada malam harinya pada begadang. Nah, coba kalau misalnya begadang itu kan nggak efektif banget gak sih? Banyak banget juga Ya, penelitian kesehatan yang bilang kalau misalnya begadang tuh malah bikin di siang harinya jadi makin ngantuk. Nah, itu sih menurut aku. Jadi dengan pola tidur kita tuh bisa ngatur pola-pola yang lain. Jadi kan kita bisa punya slot waktu lebih banyak nggak sih kalau kita ngatur pola tidur. Misalkan kayak kita punya waktu buat ngatur olahraga. Olahraga itu sebenarnya menurut aku juga ya nggak perlu yang kayak berat-berat banget, tapi dilaksanain rutin aja kayak minimal 1 hari tuh 5 menit lah, mau push up, sit up, apapun yang suka skipping, kayak itu kan bisa ya nggak perlu butuh waktu banyak gitu loh. Terus selain olahraga itu makanan. Kenapa menurut aku makanan tuh penting? Itu tuh bikin apa ya? Ibaratnya makanan itu kan ngaruh ya ke cara kita berpikir, ke cara kita beraktivitas. Jadi kalau kan bayangin kita makannya cuma yang micin-micinan, ciki-cikian setiap hari, gimana kita mau berpikir cemerlang, gimana mau ngasih ide, gimana mau beraktivitas yang bersemangat, karena kita aja nggak makan karbohidrat, nggak ada energinya gitu nggak sih? Ya benar. Wah, iya benar-benar. Nah, mungkin dari Kak Atika sendiri ada yang mau nambahin nggak sih dan kayak berapa persen sih setuju sama statement yang aku kasih? Wah, kalau dari aku sih 100% ya. Ya bener banget. Kalau kita makanannya aja nggak dijaga tuh pasti ngaruh ke diri kita sendiri. Karena aku ngerasain banget kalau makanannya lagi berantakan tuh pasti jadi lemes gitu. Jadi nggak semangat. Pas jadi sakit-sakitan gitu lah. Bener, bener, bener. Mungkin aku mau nambahin sedikit ya. Eh, aku juga sempat nih ya lihat dari kata-kata motivator. Jadi dari motivator ini bilang eh, lebih baik kita ngelakuin orang-orang yang sukses, sorry. Orang-orang yang sukses itu 100 yang hidupnya akan mengubur kebiasaan buruknya 1% setiap harinya. Nah, jadi mungkin kalau misalnya bisa kita simpulin dari kata-kata motivator ini, kayak lebih baik kita ngelakuin nyicil-nyicil setiap hari rutinan daripada kita kayak brek langsung di 1 hari tapi nggak jelas gitu loh kapan lagi kita ngelaksaninnya. Contoh ya, yang paling kita umum deh belajar gitu. Buat yang anak-anak SMA nih, anak-anak kuliah juga kan pasti tetap butuh belajar gak sih? Kayak dibanding kita belajar 5 jam di hari Minggu gitu 1 hari pula, aduh otak sampai ngebul, lebih baik kita belajar 10 menit tiap hari. Dan itu tuh bisa ngebangun kebiasaan yang sustain, ibaratnya yang bertahan gitu loh. Dan pembangunan secara bertahap itu bukannya malah bikin nantinya progres kita tuh jadi lambat, tapi malah jadi expert di akhir gitu loh. Jadi kayak ibaratnya kayak kalau kurva ya, kayak langsung swing gitu gak sih ke atas gitu sih kalau dari aku tambahannya. Nah, mungkin kita agak masuk dulu nih ke topik yang terakhir ya. Tadi kan udah sempat sering banget disebut-sebut nih, time management. Nah, ini tuh sebenarnya yang kita lakuin setiap hari, tapi gak berasa gak sih? Maksudnya kayak gak berasa, tapi sebenarnya ngaruh gitu loh. Penting gak? Penting, penting, penting sih sebenarnya. Tapi kayak banyak orang yang gak sadar kalau misalnya management itu penting. Nah, dari Kak Atika sendiri, menurut Kak Atika tuh time management tuh apa sih? Kalau menurut aku time management itu kita ngatur waktu kita
Dan karena dengan kita ngatur waktu kita jadi ngertiin tenaga kita, ngertiin ya itu dari balik lagi ke awal potensi kita kan. Time management itu kalau aku sendiri tuh ngatur jadwal-jadwal kita gitu. Wah, jadi dari Kak sendiri, time management itu penting banget ya, karena ibaratnya kita bisa ngatur jadwal. Kalau kita bisa ngatur jadwal, kita jadi bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lain nggak sih? Dan kayak lebih banyak Ya. lagi bermanfaat buat banyak orang, ya kan? Nah, mungkin dari Kak sendiri kayak pernah nggak sih ngerasa struggle gitu kayak, aduh susah banget ngatur waktu dan itu tuh paling sering tuh part yang mana, bagian apa gitu? Oke, kalau dari aku sendiri tuh susahnya itu di bagian ini suka menunda-nunda waktu. Itu habit yang buruk banget sih. Nah, karena aku suka menunda-nunda waktu, cara aku adalah mungkin bisa dipraktekin juga ya buat teman-teman. Aku itu caranya nyepetin jamnya ada di HP. Jadi kalau jam-jam orang lain kan normal nih. Nah, aku cepetin 5 menit. Nah, terus aku bikin alarm kalau misalkan jam segini kamu udah jadwalnya ini nih, jam segini kamu udah jadwalnya ini. Jadi kita nggak nunda-nunda waktu nih. Wah, ini ada tips and trick ya dari Kak Atika yang sibuk nih. Jadi, time management itu ibaratnya penting banget ya tadi, biar kita bisa ngatur waktu jadwal, terus dari Kak Atika sendiri kendala yang paling sering itu nunda. Dan biar nunda, kita harus ngeset alarm, ngeset, wah cara-caranya macam-macam sih ya sebenarnya caranya, tapi tadi lumayan solutif sih caranya menurut aku. Nah, karena dari aku sendiri juga sering gitu loh, kayak bener, nunda-nunda tuh parah banget sih. Kalau misalnya nunda tuh jadinya semuanya mundur jadwal-jadwalnya, jadi kayak susah lagi buat ngatur waktunya gitu nggak sih? Nah, mungkin aku mau nambahin sedikit nih. Menurut aku ya, hal paling pertama yang harus kamu lakuin, maksudnya kayak yang harus teman-teman lakuin, itu kalau misalkan emang kesulitan di time management, itu yang paling pertama, tahu dulu masalahnya apa. Kenapa aku bisa bilang gini? Karena gini deh, coba bayangin, kita kan masing-masing berbeda nih ya, punya kepribadiannya berbeda-beda. Nah, cara kita ngatur waktu pun beda-beda. Ada yang lebih gampang numpukin tugasnya di akhir minggu. Ada yang lebih suka nyicil-nyicil. Itu kan beda-beda tuh ya. Tapi perbedaan itu menurut aku tetap bisa disatuin di time management yang baik tergantung diri kita masing-masing kebutuhannya apa. Jadi yang paling pertama tahu masalahnya apa. Nih ya, kalau Kak Atika tadi itu permasalahannya dia suka nunda-nunda kan. Kalau aku tuh susah nentuin prioritas. Ya, contoh kecilnya kayak gini. Aku kan eh, kesibukannya ya itu di lebih banyak di internal sekolah sih. Jadi aku tuh ikut 3 organisasi di sekolah dan itu tuh bukan yang kayak aku alhamdulillah kayak di tiga-tiganya tuh diamanahin punya jabatan yang lumayan lah di situ. Dan jadi kan aku harus ngekontrol 3 organisasi ini setiap hari gitu kan rutinan. Bahkan kayak Sabtu Minggu pun waktu aku kadang habis gitu lah buat ngurusin acara-acara event-event sekolah gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri tuh kayak gitu tuh, jadinya nggak bisa ngatur waktu mana yang penting. Gini, pasti kan dari setiap orang tuh punya skala prioritasnya masing-masing ya. Kayak kalau misalkan aku, itu tuh yang paling pertama pasti keluarga, terus yang kedua pendidikan. Kayak kalau misalkan ada yang ikut bimbel, ada yang ikut sekolah, kayak eh, apa namanya kegiatan-kegiatan pendidikan yang lain, dan yang ketiga baru organisasi sama aktivitas-aktivitas eksternal. Nah, kalau dari aku, kan prioritas aku itu ya pendidikan. Tapi kadang nih, misalkan ada jam rapat yang tabrakan sama jam bimbel. Nah, kadang tuh aku nggak bisa ninggalin rapat itu gitu, karena aku ngerasa gak enak kayak, aduh teman-teman aku butuh aku, tapi aku ada kepentingan lain di bimbel ini. Padahal harusnya aku mau utamain si bimbel ini kan. Nah, sebenarnya tuh kalau misalkan teman-teman cari ya, banyak sih caranya gimana supaya kita bisa ngatur waktu jadi 4 kuadran. Yang penting mendesak, yang penting aja, yang mendesak aja, dan yang tidak mendesak dan tidak penting. Itu gak bisa kayaknya aku sharing di sini karena kepanjangan takutnya gitu kan, kayak takutnya waktu kita udah mau habis gitu kan. Jadi kalau buat dari aku tuh kendalanya susah banget ngatur waktu. Ngatur prioritas maksudnya, bukan ngatur waktu, ngatur prioritas. Nah, yang pertama itu, kenali dulu masalahnya. Dari setiap orang tuh pasti punya solusinya masing-masing. Sebenarnya solusi itu ada di diri kalian masing-masing nggak sih? Kalau dari aku, waktu kalau misalnya ngatur prioritas, aku tuh caranya gini. Jadi aku tuh punya kayak notes gitu di HP.
yang lumayan, ini ya, notes-nya tuh kayak lumayan aku bikin lucu-lucu gitu, dan itu, jadi, eee, penyemangat buat aku. Di situ tuh aku tulis skala prioritas aku dari 1 sampai berapa tuh, sampai puluhan pokoknya kegiatan-kegiatan aku atur prioritasnya, dan di situ aku taruh goal sama motivasi aku. Jadi di notes itu juga ada goals sama motivasinya, biar aku tuh inget, "Oh, aku tuh mau ngelakuin ini karena aku tuh punya goals loh, 5 tahun ke depan aku mau kayak gini. Jadi aku harus ngelakuin ini, nggak boleh males," gitu. Kalau dari aku gitu sih, dari Kak Atika mau ada tambahan nggak? Keren, keren, keren sih. Jadi menurut aku dari mulai self control, lifestyle, time management tuh penting banget nggak sih buat ngertiin diri sendiri? Benar, jadi yang paling pertama itu ya, ngerti masalahnya apa, Iya, baru cari solusi sesuai dengan kebutuhan. bener. Harus kenal diri sendiri juga kan, ya Kak? Karena dari kita berdua juga kita kan punya masing-masing kan dalam time management. Nah, terus kita punya cara kita masing-masing buat ngadepin itu kan. Jadi bener banget buat ngertiin diri sendiri, lalu kita cari solusinya gitu. Betul 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 betul. Oke, mungkin aduh sayang banget sih ya ini karena waktu kita nggak banyak, jadi topik ngobrol-ngobrol kita sampai sini aja nih. Seneng banget aku bisa ketemu sama Mbak Atika meskipun cuma lewat virtual kayak gini dan, semoga apa yang kita berdua sampaikan ya Mbak, bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kalau gitu aku mau closing nih, ada closing-nya nih Inspiratif Podcast ini. Kita ikutin aku bareng-bareng ya. Jadi, kalau aku bilang Oke. 1, 2, 3, bilangnya sampai jumpa Inspiratif Podcast, kayak gitu ya. Nadanya harus Ya. yang senang nih, biar makin semangat ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sampai jumpa Sampai jumpa Inspiratif Inspiratif Podcast. Podcast. Dadah. Ya.